Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, para pecinta tim nasional Indonesia dimanapun Anda berada. Bersama saya lagi Ahmad Satria Fazur Rahman. Dan di video kali ini saya akan membahas kekalahan memalukan yang dialami oleh tim nasional Indonesia Under 24 yang kemarin berlaga di laga kedua dalam acara rangkaian SEA Games 2023 di Hangzhou, China. Hasil kekalahan ini menurut saya adalah kekalahan yang harusnya tidak dialami oleh tim nasional Indonesia, karena lawan dari tim nasional Indonesia sendiri adalah China Taipei, yang mana China Taipei tidak memiliki tradisi sepak bola yang bagus. Dan biasanya kita sering kali membantai China Taipei. Saat kemarin di kualifikasi Piala Asia U23, kita bahkan bisa membantai China Taipei dengan skor 9-0. Kemudian dulu di kualifikasi Piala Asia pada waktu itu 2 match ya dilakukan di Thailand, di Chonburi kalau saya tidak salah. Itu bahkan kita bisa mengalahkan 2 kali China Taipei. Sebelumnya pun kita mampu mengalahkan China Taipei, tapi kemarin saya tidak melihat hasil yang seharusnya digapai oleh tim nasional Indonesia. Entah apa yang terjadi dengan situasi para pemain, apakah mereka kelelahan setelah banyak mereka melakoni banyak laga di mana sebelumnya mereka harus berada di kualifikasi Piala Asia, kemudian mereka pun harus berlaga di Liga 1 atau apapun itu, entahlah, tapi ini adalah kekalahan yang tidak perlu, kekalahan yang tidak boleh terjadi bagi Indonesia. Ini bagaikan kalah dari Brunei Darussalam, bagaikan kalah dari tim nasional mediocre lainnya. Mohon maaf, tanpa saya mengurangi rasa hormat saya kepada tim nasional Brunei Darussalam atau lain sebagainya, karena secara peringkat kita memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada mereka, dan di atas kertas kita mampu mengalahkannya. Tapi ternyata di atas lapangan, meskipun kita banyak menguasai bola sebanyak 80%-an lebih, sedangkan China Taipei hanya belasan persenan lah. Kemudian tembakan juga kita mendominasi, dari segi apapun kita mendominasi. Operan pun bahkan ratusan, di angka lebih dari 500 ya, 600 ke atas. Indonesia memiliki operan sukses. Tapi ya, inilah memang keindahan dari sepak bola, kawan-kawan ya. Maka dari itu kita tidak bisa berasumsi bahwa tim kuat selalu bisa menang. Ini pun terjadi saat Jerman melawan Jepang, di mana mungkin publik sepak bola pasti banyak yang mengira bahwa apalagi main di Jerman, bermain di negara mereka, mungkin Jepang mampu dikalahkan oleh Jerman. Tapi ternyata Jerman dibantai oleh Jepang dengan skor 4-1. Ini terjadi pula kepada Spanyol ya di Piala Dunia kemarin di Qatar, di mana Spanyol mampu melakukan operan sukses dengan banyak, tapi sayangnya Spanyol itu tidak mampu melenggang ke babak selanjutnya atau babak final atau perempat semifinal. Mereka tidak mampu ke sana meskipun operan-operan mereka sukses. Ternyata di sepak bola zaman modern ini, ball possession itu tidak menentukan siapa yang menang. Buktinya saja Barcelona, kawan-kawan ya. Barcelona itu sekarang sangat kesulitan untuk kembali mendapatkan performa puncak. Karena dulu Barcelona yang dulu adalah Barcelona yang menguasai bola terus ya, yang mampu melakukan operan-operan sukses yang banyak. Tapi di sepak bola modern ini antitesisnya sudah ada, kawan-kawan. Dulu saja ketika Barcelona itu mampu dikalahkan Chelsea ya. Gol satu-satunya kalau tidak salah itu cetak oleh seorang Fernando Torres kalau tidak salah. Itu lewat serangan balik, dan Chelsea pada waktu itu menggunakan taktik parkir bus, dan ini juga yang dilakukan oleh Chinese Taipei. Kirgistan saat melawan Indonesia, mereka tidak terlalu menggunakan taktik parkir bus karena mereka pada awalnya merasa inferior karena mereka memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi ternyata di atas lapangan Indonesia mampu mengontrol, mendikte permainan saat melawan Kirgistan, sehingga pressing mereka itu di pertahanan mereka rapuh, pressing mereka itu rapuh juga. Mereka pressing secara sporadis, sehingga tim nasional Indonesia mampu menguasai bola dan mampu menusuk dengan baik meskipun
Indonesia bisa mengobrak-ngabrik pertahanan dari Kyrgyzstan mulai dari babak kedua. Nah, pola yang berbeda ditunjukkan oleh Chinese Taipei. Setelah mereka dikalahkan oleh Indonesia 9-0, mereka tahu bahwa Indonesia memiliki skill yang bisa mengobrak-abrik pertahanan mereka. Maka dari itu mereka menggunakan back yang banyak, menumpuk pemain di kotak penalti sendiri dan menunggu terjadinya kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia, sehingga mereka akan memberikan counter yang cepat. Terbukti kawan-kawan, counter mereka cepat. Beberapa kali lagi, banyak kesempatan gawang tim nasional Indonesia itu terancam oleh counter yang dilakukan oleh tim nasional Chinese Taipei. Bahkan si nomor 7 yang baru masuk nomor kedua, untung saja dia masuknya di babak kedua kawan-kawan. Jika dia masuk di babak pertama, menurut saya Chinese Taipei bisa jadi menambah banyak gol. Karena apa? Karena si nomor 7 dari Chinese Taipei ini dia memiliki keeping bola yang bagus, kemudian fisik yang lebih tinggi, yang lebih bagus, kemudian dia memiliki kontrol yang bagus. Di beberapa kesempatan dia menunjukkan bahwa dia mampu keeping ball, menahan bola, kemudian melindungi bola dengan bagus. Bahkan meskipun tim nasional Indonesia menggunakan 3 pemain untuk menutup pemain ini. Nah, ini yang tidak diantisipasi menurut saya oleh Coach Indra Syafri. Dan kekalahan Indonesia tadi malam murni ya kawan-kawan, murni kesalahan taktik, murni kekalahan taktik dari tim nasional Indonesia. Memang Indonesia menguasai bola, tapi yang bisa saya kutip dari seorang Tommy Deski di sana, passing yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia tidak mampu meregangkan pertahanan dari tim nasional Chinese Taipei. Tim Chinese Taipei tidak terpancing oleh peregangan passing yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Selain itu, ini yang saya perhatikan kawan-kawan, tim nasional Indonesia bermain dengan tempo yang menurut saya tidak bisa memancing Chinese Taipei. Temponya sangat lambat sehingga segala pergerakan dari tim nasional Indonesia itu dapat diikuti oleh Chinese Taipei. Passingnya terlalu lambat menurut saya. Pace-nya sangat-sangat lambat. Kenapa pace-nya tidak dipercepat? Sehingga ini akan membuat Chinese Taipei kelelahan. Karena seyogianya atau pada umumnya atau normalnya, tim yang menyerang dan tim yang bertahan itu lebih capek tim yang bertahan kawan-kawan. Mereka membutuhkan fisik yang sangat kuat untuk bertahan karena mereka didikte oleh lawan. Berbeda dengan tim yang sedang mengontrol permainan. Mereka tidak terlalu terkuras tenaganya. Nah, Chinese Taipei dari awal sampai akhir mereka memiliki fisik dan konsentrasi yang bagus, meskipun mereka memiliki juga kerugian satu pemain dikeluarkan kartu merah, dan kartu merah yang didapatkan oleh Chinese Taipei lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia. Selain itu, selain kesulitan para pemain untuk menembus, menurut saya Hugo Samir seharusnya itu mampu dimasukkan di babak pertama. Entah apa yang ada di pikiran Coach Indra Syafri, mungkin karena menganggap bahwa lawan Korea Selatan adalah Korea Utara nanti adalah laga penentuan, padahal menurut saya laga penentuan adalah melawan Chinese Taipei. Jadi kita harus menggunakan winning team saat melawan Chinese Taipei. Berapapun skornya lawan Chinese Taipei, jika kita menang maka kita akan lolos ke babak selanjutnya. Nah, jika seandainya kalah kemarin, maka kita harus menggunakan atau kita harus menggantungkan nasib kita saat kita melawan Korea Utara. Maka dari itu menurut saya kalah saat menang lawan Chinese Taipei, mau kalah mau menang lawan Korea Utara, mau seri, kita tidak usah nggak apa-apa, mau kalah mau menang mau seri. Jadi kita harus betul-betul mati-matian lawan Chinese Taipei. Tapi ternyata Hernando Ari diistirahatkan. Kemudian pemain-pemain yang lain dirotasi. Ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh seorang Coach Indra Syafri dengan niat mungkin untuk mengistirahatkan pemain. Padahal seharusnya mati-matian lah lawan Chinese Taipei. Habis-habisan lawan Chinese Taipei. Gunakan tim terkuat, jangan memasukkan tim lapis kedua.
Oke, banyak orang yang berbicara bahwa tim nasional Indra Syafri ini yang dibawa oleh coach Indra Syafri itu adalah pemain yang bukan pilihan atau pemain yang bukan pilihan utama maksud saya ya. Jadi tim Indra Syafri ini adalah tim yang pincang karena ada beberapa pemain yang tidak mampu masuk. Contohnya Ramadan Sananta yang tidak diizinkan oleh klubnya untuk ikut serta atau berpartisipasi di Asian Games ini. Nah, tapi kawan-kawan semuanya bisa ditepis. Karena apa? Karena meskipun kita tidak bermain dengan tim terbaik, Chinese Taipei dibandingkan dengan tim nasional Indonesia yang bermain di Asian Games, tentu kawan-kawan kualitas yang dimiliki kita lebih baik daripada mereka. Tim B kita lebih baik daripada tim A mereka, maka tidak ada alasan saat kita kalah. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya kawan-kawan. Tidak boleh sekali-kali meremehkan atau merasa jumawa atau dalam hal ini merasa sudah menang terlebih dahulu saat lawan Chinese Taipei. Karena memang di beberapa media banyak sekali kita sudah yakin bahwa kita akan menang. Kita akan menang, easy win lah lawan Chinese Taipei, kita pasti lolos. Tapi ternyata kawan-kawan, apa yang diperlihatkan oleh coach Indra Syafri dan staf kepelatihan merotasi. Nah, inilah salahnya, kita belum lolos tapi kok sudah dirotasi. Padahal laga penting itu, laga penentuan itu lawan Chinese Taipei. Maka habis-habisan lawan Chinese Taipei menggunakan tim terbaik ya, tim terbaik. Mungkin banyak orang juga yang berpikir bahwa coach Indra Syafri itu terinspirasi dari seorang coach Sintayong, di mana coach Sintayong itu mampu merubah-rubah taktik atau merubah starting 11 bahkan di laga-laga penentuan. Contohnya di final saja ada banyak pergantian yang dilakukan oleh coach Sintayong. Berbeda kawan-kawan kapasitas seorang coach Indra Syafri dan coach Sintayong, kita tidak bisa menyamakan mereka berdua. Coach Sintayong dia sudah melanglang buana, dia memiliki pengalaman yang lebih daripada coach Indra Syafri. Maka dari itu seharusnya coach Indra Syafri ini saran dari saya ya, seorang yang awam harusnya lebih bermain hati-hati saja, tidak bermain mengambil resiko yang lebih tinggi. Nah, sekarang resikonya tinggi. Korea Utara, meskipun Korea Utara di atas kita, memang ada kesempatan, tapi kesempatan itu ya kecil karena Korea Utara mereka memiliki kekuatan yang lebih di atas kertas, mereka lebih baik daripada kita. Tapi bagaimanapun itu tetap kita dukung langkah dari coach Indra Syafri dan juga official dan juga tim. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka berhasil. Kita lupakan hasil memalukan ini menjadi sejarah bagi Chinese Taipei karena mereka mampu mengalahkan Indonesia untuk pertama kalinya kawan-kawan. Dan ini sejarah kelam bagi kita tapi sejarah indah bagi mereka. Nah, maka dari itu kita lupakan sejenak pertandingan lawan Chinese Taipei, kita lupakan kekalahan memalukan itu, dan mari kita tatap lawan Korea Utara. Mudah-mudahan kita mampu mengejutkan publik sebagaimana yang telah dilakukan oleh coach Fahri Husaini saat kualifikasi Piala Asia. Saat itu kita mampu mengalahkan Korea Utara di kandang kita. Nah, kita sekarang bermain di Cina. Apakah kita mampu mengalahkan Korea Utara atau tidak? Kita lihat nanti. Kita tetap optimis, masuk dengan keyakinan bahwa kita harus menang. Meskipun lawan kita adalah lawan yang lebih inferior daripada kita. Lawan yang superior lebih daripada kita. Kita tidak boleh merasa inferior. Kita harus merasa bahwa kita juga bisa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kita saat melawan Kirgistan di pertandingan yang pertama. Kemudian sebagaimana saat kita tim nasional senior bertemu dengan Burundi, bertemu dengan lupa lagi, Palestina, kemudian bertemu dengan tim nasional Argentina. Nah, meskipun kita kalah, kita tapi bermain sangat bagus. Itu yang harus dilakukan oleh semuanya, para pemain, pelatih, staf, dan kita juga sebagai para supporter. Kita juga harus yakin, memiliki keyakinan itu, supaya kita saat berdoa, kita mendoakan yang terbaik bagi para tim. Mudah-mudahan tim nasional Indonesia mampu memperbaiki.
Jika kita menang lawan Korea Utara, maka kekalahan lawan Chinese Taipei akan dimaafkan, kawan-kawan. Betul-betul akan dimaafkan dan dilupakan oleh kita semua. Saya Ahmad Satria Fazrul Rahman, nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih karena telah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini karena dengan subscription Anda, channel ini dapat menjangkau lebih banyak orang supaya banyak orang yang mampu yang bisa mendapatkan informasi-informasi lanjut dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali saya ucapkan. Saya Ahmad Satria Fazrul Rahman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.